Shalom Aleichem, Bishem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini saya akan membahas sebuah tema ya. Temanya memang saya diberi link dari berbagai orang ya, lewat tayangan-tayangan media sosial. Ini tentang Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Maka judul kita begini, saya mengenal Mas Jokowi ya. Saudara-saudara, biarin tulisannya terbalik ya, karena ini kameranya kebalik. Fakultas Teknologi Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan, jurusan Teknologi Hasil Hutan. Fahutan, Fakultas Kehutanan, jurusan Teknologi Hasil Hutan. Saya dan Mas Jokowi persis fakultas yang sama, jurusan yang sama, cuman beda universitas ya. Fakultas Kehutanan itu ada 3 waktu zaman saya kuliah ya, di tempat kampus kami, kemudian di UGM Jogja, kemudian di Mula Warman di Kalimantan sana ya. Sedangkan jurusan Teknologi Hasil Hutan itu hanya ada 2, hanya ada di kampus kami dan tempatnya Mas Jokowi. Sedangkan yang di Samarinda itu cuman manajemen hutan ya. Tempat kami juga lebih maju, ada fakultas yang yang urusan hewan-hewan itu ya, sumber daya, konservasi sumber daya hutan ya gitu ya, kalau nggak salah ya. Ya itu ada 3 lah pokoknya, itu yang urusan binatang-binatang gitu ya, ada ya. Jadi Fakultas Kehutanan jurusan Teknologi Hasil Hutan itu cuman ada 2 waktu itu, sekitar tahun 80-an yaitu 85 ke atas ini, hanya di kampus kami dan di tempatnya Mas Jokowi. Saya dan Mas Jokowi itu saya adik kelas 2 tahun ya. Waktu itu Fakultas Kehutanan Teknologi Hasil Hutan cuma ada 2. Ya dosen-dosennya itu aja. Dosen keteknikan kayu misalnya pasti Profesor Suyono. Profesor Suyono kadang-kadang ngumpulin kita, disuruh ke Jogja, udah satuin aja sama orang UGM, naik bis gitu. Satu bis, karena kan satu fakultas misalnya waktu itu ingat saya cuma 40 orang, muat satu bis. Udah aja pakai bis sana ke Jogja, kuliah di sana ya toh. 2 hari kita nginep di kampus, disediain di kampus UGM sana. Ya, waktu kuliah ya, karena dosennya kan itu saja. Kadang-kadang juga dari UGM ke tempat kami ya. Saya memang beda 2 tahun dengan Mas Jokowi. Mas Jokowi di atas saya 2 tahun. Mungkin saja untuk mata pelajaran tertentu kita masih gabung ya toh. Tetapi secara spesifik saya waktu kuliah belum mengenal Mas Jokowi. Ya kita pasti tahulah, mungkin Mas Jokowi belum terkenal waktu mahasiswa ya toh. Ya masih mahasiswa ya begitulah ya. Ya mungkin ya belum pada tahu lah. Ya. Lalu saya berlanjut ketika sudah lulus ya, tahun 2006 setelah gempa Jogja ya. Saya bekerja mengelola atau sebagai plant manager ya, manajer pabrik di Mojosongo Boyolali, Butuh Mojosongo Boyolali ya. Ekspor ke Amerika. Mas Jokowi juga bikin mebel ya di Solo ya. Mas Jokowi ke ekspornya ke terutama Eropa, saya ke Amerika. Suatu saat saya kehabisan barang tertentu, kursi saya masih ingat. Lalu anak buah bilang gini, "Pak, ke Pak Jokowi aja Pak, dia juga ada kursi kayak gini," katanya. Maka kami ke Mas Jokowi dan kami ketemu, salaman ya, tapi salaman hanya sebatas, "Pak, mau ini Pak, kami sedang kehabisan kursi, kalau boleh kami beli kursi Bapak." Ini 4 unit, saya ingat 4 unit ya. "Oh ya sana itu sama admin," gitu ya. Cuman gitu ketemunya. Waktu itu Mas Jokowi masih sebagai wali kota ya. Wali kota jabatan pertama kalau nggak salah ya. Pokoknya sekitar tahun 2007 lah ya, 2007. Ya, pertemuan kami hanya seperti itu, yaitu kami sama-sama bergerak di bidang furniture, mebel. Kami ekspor ke Amerika, saya sebagai manajer pabrik, beliau bikin sendiri mebel, sumbernya sih sama dari Jepara, tukangnya itu juga ya. Beliau ekspor ke Eropa ya. Tukang itu kan kadang ngirim ke tempat kami, "Oh aku habis ngirim dari Pak Jokowi." Pak Jokowi juga pesen nih kursi kayak gini gitu misalnya, kursi buffet lemari kayak gini persis sama gitu, kurang lebih sama lah ya.
Begitu. Jadi saya ketemu langsung dengan Mas Jokowi itu ya sepintas ya salaman ya pernah waktu beliau jadi itu. Nah, sekarang ketika beliau sudah jadi presiden kok dihujat-hujat seperti ini ya. Ketika beliau jadi gubernur ya. Ingat nggak baju kotak-kotak ya? Saya beli baju kotak-kotak dari Solo, Pasar Klewer Solo, satu mobil minibus isinya ya pokoknya kotak-kotak itu macam-macam itu ya. Hampir 1000 baju. Dibagi ke Jakarta, Saudara. Pada waktu beliau kan mau masuk Jakarta jadi gubernur, siapa yang kenal dengan Mas Jokowi, ya toh? Lalu saya termasuk relawan yang bagi-bagi baju kotak-kotak itu ya. Ya, saksinya banyak ini nanti ya. Oh, saya adalah pengumpul KTP juga sama itu kayak gitu ya. Ya waktu itu ya, lalu puji Tuhan ya Mas Jokowi jadi ya begitu. Nah sekarang ini kok dihujat-hujat loh. Dihujat-hujat, aduh saya sedih sekali ya. Kita lihat di medsos mau dilengserkan coba. Ya, presiden yang sudah dipilih secara legal, secara resmi, dikutik-kutik. Ijazahnya palsu katanya. Nah, saya ini adik kelasnya beliau, fakultas yang sama. Cross check aja nanti. Apakah dosen keteknikan kayunya Pak Suryono, Profesor Suryono pasti sama karena dulu UGM sama kampus kami sama, keteknikan kayu, dosennya masih itu, ya loh. Ya. Terus bagaimana ketika beliau di Solo kan banyak bahkan saudara kami di Solo itu teman mainnya Mas Jokowi, bisa di cross check Jokowi itu siapa, adiknya siapa, orang tuanya itu siapa, rumahnya di mana. Ya, kami punya saudara di Solo ya saudara jauh. Dia tuh aku itu temennya presiden dulu sebelum jadi presiden. Ya dia suka main sama kami ya toh. Main baik itu di daerah Solo, Manasan sampai ke Boyolali ya toh. Ya. Bahkan aku masih ingat ya waktu saya di Boyolali di Butuh Mojosongo, kemudian Mas Seno Samudro kan mencalonkan sebagai Bupati Boyolali. Nah Seno Samudro itu kan temennya Mas Jokowi ya toh. Ya kita kongko-kongko sama Mas Seno, ayo aku didukung itu. Saya kan waktu itu sebagai pimpinan sebuah pabrik mebel di Mojosongo. Mojosongo salah satu wilayah Boyolali, wilayahnya Mas Seno Samudro itu. Ya. Ya saya masih ingat ya. Jadi waduh saya betul-betul merasa terzolimi ya kalau Mas Jokowi yang sudah melalui segala tahapan, sudah mendaftar ke KPU, sudah di screening, sudah di itu ya toh. Terus pemilihannya juga relatif jujur, nggak ada masalah apa-apa. Klaim curang itu kan klaim Anda, dibuktikan juga nggak terbukti semua kok. Ya, sudah melalui tahapan seperti itu lalu sekarang dihujat, dicaci maki ya toh. Mau dilengserkan dan lain sebagainya ya. Saya ini lalu orang-orang ini pada kan mereka sudah tahu ya melalui medsos bahwa saya itu ya setidak-tidaknya ya mengenal lah sama Mas Jokowi ya, karena cerita ini kan di Jawa sana juga sudah tahu waktu saya jadi kepala pabrik gitu, ekspor ke Amerika sementara Mas Jokowi ke Eropa ya. Cerita-cerita tentang itu ya kita tahulah dulu ya, karena 3 tahun saya menjabat sebagai itu ya. Ya Bapak Ibu Saudara, presiden itu tidak boleh ya Anda mau semena-mena terus menghujat, mencaci maki, mau menurunkan presiden, tidak boleh. Anda makar kayak gitu ya. Ya makar ya kepada aparat keamanan ya sebenarnya sih sudah cukup bukti tayangan-tayangan yang mendiskreditkan kepala negara itu nggak boleh loh. Kalau Anda tidak suka dengan Pak Presiden ya lakukan dengan cara-cara yang konstitusional. Nanti waktu pemilu ya Anda misalnya nggak milih nggak apa-apa, kan bebas orang ya toh. Tetapi jangan dengan cara-cara yang tidak konstitusional. Lawang sudah melalui screening kon ya, waktu daftar di KPU jadi wali kota juga ijazahnya dicek ya toh, waktu jadi gubernur juga dicek, waktu jadi presiden juga dicek. Kok katanya palsu dan sebagainya. Ini aku yang fakultas yang sama ya, sama dengan beliau ya, fakultas yang sama karena fakultas kehutanan jurusan teknologi hasil hutan itu cuman ada 2 waktu itu, cuman di kampusku sama kampusnya Mas Jokowi. Jadi mudah sekali ngecek ya toh. Ya, dosennya sopo ini. Weh,
Ternyata sama ini dosennya Pak Profesor itu keteknikan kayu. Nanti yang ini siapa lagi yang teknologi misalnya dendrologi gitu. Dosennya itu saja kok ya. Karena dosen ini terbang kadang ke Mula Warman, kadang ke tempat kami, kadang ke itu ya. Bapak Ibu Saudara ya. Saya sedih kepada aparat keamanan yang ini ya. Mohon bapak-bapak yang punya secara legal untuk menertibkan mereka-mereka yang tidak konstitusional. Ini pemimpin negara loh ya. Bapak Jokowi adalah Pak Presiden ya. Sudah ditetapkan, sudah valid ya. Kalau toh Anda tidak suka ya nanti dengan cara-cara yang konstitusional, jangan tidak konstitusional. Mau bikin gerakan seperti ini seperti itu ya. Saya terpanggil karena ada yang banyak WA ke kami terus ngirim link tayangan gitu. Sekolahnya diragukan Pak. Lah saya ingat lah wong fakultas yang sama aku kok. Ya dengan mudah sekali dicek. Waktu itu cuman ada 2 jurusan, ya di kami dan di beliau. Mudah sekali nanti dicek dosennya sama, ternyata masih sama ya. Baik, itu kami prihatin dengan mereka-mereka yang punya niat jelek. Ini pemimpin negara, Pak Jokowi, Mas Jokowi pemimpin negara. Bahkan sekarang pun kita nggak jauh-jauh tinggalnya. Itu Istana Bogor tahu ya. Saya itu kalau ditarik garis lurus cuma 3 km dari Istana Bogor ya. Ya tiap hari saya itu disalib tuh sama Mas Jokowi. Mas Jokowi itu kalau di jalan tol nggak pakai nguing-nguing loh. Enggak. Diem aja ya, diem aja, nggak pakai nguing tetot, nggak kayak gitu ya. Kita udah tahu nih, wah ini ya pelan-pelan nyingkir. Setiap hari saya itu kalau ini disalib sama beliau kalau sedang dari Istana Bogor ke Jakarta ya, kita sudah tahu beda banget. Mas Jokowi orangnya rendah hati, nggak kayak gitu saudara ya. Sampai sekarang loh, kami tinggalnya cuma 3 km dari beliau itu. Beliau di situ, cuma beliau sudah jadi presiden, udah nggak inget sama kita. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya hanya mengingatkan, saya mungkin bisa di cross check nanti kalau ini, karena kami juga valid ya toh. Saya valid ya, supaya tidak ada yang meragukan lah ya. Kasihan Bapak Presiden kita, wonge orang yang rendah hati, lembah manah ngono kok pada di macem-macemin ya. Golek presiden yang kayak gitu nggak ono, Pak. Kalau konstitusi mengizinkan dipilih lagi, ya aku setuju iku. Wes gak ono lagi presiden yang bisa seperti beliau itu loh. Wonge rendah hati ya, ngono kok pada di gitu ya. Saya Pendeta Henry Tandianta BPS, 3 kilo dari kediaman beliau Istana Bogor. Haleluya, amin.